Kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam. Pemirsa, persaingan menuju Senayan ini berlangsung sengit. Hampir 10.000 calon legislatif yang mengikuti Pileg 2024 membidik kursi DPR RI. Ya, namun di Senayan hanya tersedia 580 kursi sehingga bukan tidak mungkin banyak caleg yang tersingkir walaupun telah malang melintang sebagai politisi ataupun pesohor di tanah air. Ratusan pesohor baik artis maupun tokoh ikut meramaikan pesta demokrasi dengan turut serta dalam pemilu 2024. Namun, ketenaran di tengah masyarakat tidak serta-merta membuat mereka lolos ke Senayan untuk menjadi anggota DPR RI. Ada yang tidak lolos karena partainya tidak memenuhi ambang batas parlemen. Ada juga karena tidak cukup suara meski dia pesohor ataupun tokoh. Mengapa fenomena ini bisa terjadi? Apakah karena pesohor itu kurang mengenalkan diri ke konstituen? Mengapa pesohor ini justru kalah perolehan suara dari orang biasa-biasa saja? Saya sudah pernah melakukan studi ya berkaitan dengan terpilihnya caleg DPR RI, dan dari sekian banyak variabel yang secara signifikan menjelaskan mengapa seorang caleg lolos adalah popularitas, tingkat kedikenalan. Karena orang nggak mungkin milih kalau tidak kenal. Nah, kenal di sini adalah dikenal di dapil masing-masing. Jadi ada banyak caleg yang merasa dikenal di ibu kota, tetapi ketika bertarung di dapilnya sendiri itu tidak lantas dikenal oleh konstituen di dapil yang bersangkutan. Karena itu dua hal yang berbeda. Kita perlu uji di dapil yang bersangkutan si pesohor tadi memiliki tingkat kedikenalan yang baik atau tidak. Karena dia tidak maju di Jakarta, dia maju di dapilnya masing-masing. Dan pada titik tertentu local champion itu lebih diuntungkan karena mereka berakar dari dapilnya sendiri, punya personal connection dengan dapilnya sendiri, dan meskipun tidak dikenal secara luas, secara nasional, tetapi cukup dikenal di dapilnya sendiri. Dan itu yang lebih menjelaskan mengapa yang bersangkutan lolos ketimbang tidak. Nah, selain faktor kedikenalan, tentu mereka yang kenal harus disukai. Jadi kalau misalnya dikenal tetapi notorious, tidak terlalu disukai, afeksinya negatif, popularitasnya itu tidak ada nilainya secara elektoral. Pemilih saya, kenapa suara saya nggak begitu besar? Satu, karena saya tidak menggunakan nama Bedu. Orang kenal Bedu, tapi nama Harabdu banyak banget yang belum kenal. Artinya, dua pekerjaan saya tetap bersosialisasi untuk memperkenalkan nama Harabdu. Ya, kalau mungkin kalau nama Bedu agak sedikit ringan sosialisasinya, tapi dengan nama Harabdu, sama dengan caleg-caleg yang punya nama biasa yang tidak dikenal. Kemudian, waktu saya untuk bersosialisasi atau kampanye atau turun ke dapil itu sangat singkat, karena saya mendaftar last minute sebagai caleg dari Partai Gerindra itu menjelang DCS harus ditetapkan, harus diserahkan gitu kan. Jadi itu juga yang membuat saya tidak punya waktu turun ke dapil. Kemudian logistik saya juga terbatas karena saya tidak dibiayai oleh partai, saya hanya dibantu oleh beberapa teman dan juga kemampuan saya pribadi. Jadi tidak bisa jor-joran seperti partai-partai yang caleg-caleg yang memang satu incumbent dana dan logistiknya sudah siap, kemudian mereka juga secara akar rumput juga sudah banyak pemilihnya, sudah pernah memilih di periode sebelumnya, itu yang menjadi saingan terberat kita. Ada sekitar 48% TPS yang belum masuk dalam Sirekap hasilnya. Dan yang kedua, ini fakta yang juga sudah masuk dalam salah satu penelitian dari indikator politik Indonesia punya Mas Burhan, bahwa serangan fajar itu terjadi gitu loh. Saya beberapa hari sebelum hari pencoblosan, thanks to TV One, saya viral di mana-mana di TikTok dan di sosial media Instagram, dan banyak sekali komen yang masuk ke saya, Mbak Sheryl, saya udah dapat amplop dari 4-5 partai sekeluarga, tapi saya milih Sheryl Tanzil, yaitu mungkin karena mereka orang yang kebetulan punya smartphone dan bisa punya akses dan kuota untuk membuka sosial media. Jadi saya dibantu di situ. Mereka mengenal seperti apa pribadi saya, seperti apa ide dan gagasan yang saya perjuangkan. Tapi kan
pada akhirnya mereka minoritas ya, karena ketika saya turun ke dapil belusukan, banyak sekali dari calon konstituen saya itu tidak punya smartphone, kalau punya pun ya mereka istilahnya kuotanya biar pet gitu. Jadi agak susah untuk mendapatkan exposure tentang siapa sih Sheryl Tanzil. Nah kalau yang dapat exposure itu mungkin masih bisa memilih dengan hati dan logika, tapi kenyataannya bahwa money politik itu ada dan terjadi. Saya rasa ini ya yang sekarang jadi faktor penentu juga siapa yang menang gitu loh, meskipun ini bukan faktor utama ya, karena beberapa pemilih itu yang sudah masuk dalam kelas kritis, mereka tetap amplopnya diambil tapi pilihnya tetap di TPS ya sesuai hati dan pilihan mereka secara idealis gitu. Hasil Pileg 2024 akan diumumkan 20 hari lagi oleh KPU. Bagi mereka yang gagal ke Senayan, bukan berarti akhir dari segalanya, karena ada berbagai cara untuk tetap berperan bagi bangsa. Tim TV One mengabarkan.